Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali rundown materi ekonomi menuju OSN atau bisa juga bagi para siswa kelas 12 yang akan menghadapi UTBK. Nah, kita akan bahas sekarang konsep biaya atau cost, penerimaan atau revenue dan perhitungan laba maksimum. Ini soal biasanya sering muncul di OSN atau di UTBK ini. Nanti kita coba juga bahas variasi soalnya nanti. Ya, kita bahas konsep biaya dulu atau cost. Cost pertama itu kita dikenalkan dengan yang namanya total cost atau TC. Nah, TC ini atau biaya total ini keseluruhan biaya yang diperlukan untuk memproduksi dan atau juga untuk memasarkan sejumlah jenis barang. Dan ini biasanya kalau di soal itu suka menggunakan fungsi dalam bentuk fungsi. Fungsinya disebutnya fungsi TC atau fungsi biaya total. Nah, total biaya ini atau TC ini itu di dalamnya ini kalau ada pembagian biaya, ada biaya tetap dan ada biaya variabel. Di sini. Nanti kita bahas juga nih apa itu fixed cost, TFC dan TVC ini, variable cost. Nah, contohnya bentuk fungsinya, fungsi total biaya ini TC ini biasanya dalam bentuk fungsi biasanya. TC sama dengan 2Q kuadrat min 5Q tambah 1000. Nah, Q ini menunjukkan jumlah yang diproduksinya. Artinya total biaya ini terpengaruh oleh berapa besarnya yang diproduksi nanti. Jadi kalau memproduksi 10 dengan memproduksi 100 itu akan berbeda biaya totalnya. Jadi Q di sini adalah jumlah yang diproduksinya. Ya, kita bahas saja satu-satu. Untuk biaya ini, selain biaya total, itu kita akan membahas juga ada total fixed cost atau TFC. Nah, ini disebutnya biaya tetap. Nah, biaya tetap ini maksudnya dalam jangka pendek, ini fixed cost ini adanya di perhitungan jangka pendek, ekonomi jangka pendek. Jumlah totalnya tidak terpengaruh oleh jumlah unit yang diproduksi. Dari dalam jangka waktu tertentu, itu jumlah totalnya tidak terpengaruh oleh jumlah unit yang diproduksi. Mau berapapun jumlah unit yang diproduksinya, ya biaya tetapnya segitu-gitu aja. Misalnya biaya sewa. Nah, sewa pabrik katakanlah selama 1 tahun. Katakanlah sewanya 10 juta. Nah, pabrik ini mau memproduksi atau tidak, ya biaya sewanya ya segitu. 10 juta atau 20 juta dalam setahun seperti itu. Jadi dalam jangka waktu tertentu biayanya tidak akan berubah. Jadi kalau biaya tetap itu tidak terpengaruh oleh jumlah unit yang diproduksi. Atau beban gaji untuk karyawan administrasi katakanlah. Biasanya gaji itu tetap 1 bulan misalkan 3 juta per bulan. Nah, pegawai administrasi ini digaji 3 juta per bulan itu tidak terpengaruh oleh jumlah unit yang diproduksi. Mau memproduksinya berapapun ya gaji bagian administrasi ya 3 juta aja seperti itu. Nah, kalau dicontohkan dalam fungsi TC yang tadi, fungsi biaya yang tadi ini total cost, katakanlah TC fungsi biaya ditunjukkan dengan TC sama dengan 2Q kuadrat min 5Q tambah 1000. Nah, yang dimaksud biaya tetap di sini adalah biaya yang tidak terpengaruh oleh jumlah unit yang diproduksi. Nah, TC-nya berarti tidak. Nah, kalau di sini ini bisa dipisahkan. Berarti yang tidak nempel ke variabel Q, yang tidak terpengaruh oleh Q, berarti yang 1000. Nah, yang 1000 inilah total fixed cost atau biaya tetapnya. Jadi biaya tetapnya adalah 1000. Jadi mau berapa Q-nya juga, angka Q-nya ya 1000 ini tidak terpengaruh. Tetap aja ini namanya fixed cost atau biaya tetap. Nah, beda dengan biaya variabel. Nah, kalau biaya variabel, jumlah totalnya terpengaruh oleh jumlah unit yang diproduksi. Jadi jumlah produksi 5 dengan yang 10 itu akan berbeda tergantung dari jumlah unit yang diproduksi. Contohnya untuk bahan baku. Kalau memproduksi 5, bahan bakunya dengan memproduksi 10 itu tentu saja akan lebih besar lagi biaya produksinya, biaya variabelnya. Kalau dicontohkan dari fungsi biaya yang tadi ini total cost, fungsi biayanya TC sama dengan 2Q kuadrat min 5Q tambah 1000. Nah, yang dimaksud dengan biaya variabel adalah yang ini, yang 2Q kuadrat min 5Q. Nah, jadi dari fungsi biaya ini
sebenarnya di dalamnya ada biaya variabel. Nah, biaya variabel itu yang ini, 2Q kuadrat min 5Q. Nah, yang 1000 ini adalah biaya tetapnya, total fixed cost. Seperti itu. Ini yang terpengaruh oleh variabel Q. Seperti itu. Nah, berikutnya ada juga average variable cost. Nah, rata-rata biaya variabel. Jadi biaya variabel yang tadi kalau mau dicari rata-ratanya, berarti dihitungnya dengan total variable cost dibagi dengan Q. Total variable cost dibagi dengan Q. Nah, ada juga average fixed cost. Rata-rata biaya tetap. Berarti yang tadi biaya tetap, total fixed cost dibagi dengan Q. Kalau ingin mencari rata-ratanya. Terus untuk biaya rata-rata, berarti keseluruhan variable cost dan total cost. Nih, average cost atau AC, biaya rata. Ya, AC sama dengan total cost TC dibagi dengan Q. Itu mencari average cost, biaya rata-ratanya. Jadi tinggal dibagi dengan Q saja. Nah, berikutnya ada juga marginal cost atau MC. Marginal cost itu adalah pertambahan biaya, nih, pertambahan total biaya, total cost yang dibutuhkan sebagai akibat bertambahnya hasil produksi. Jadi kalau hasil produksinya ingin ditingkatkan, maka akan ada risiko pertambahan total biaya. Nah, itu namanya marginal cost. Nah, marginal cost ini bisa dicari dengan delta TC atau perubahan TC dibagi dengan perubahan Q. Jadi ada perubahan yang dibandingkan, perubahan biaya dibandingkan dengan perubahan jumlah unit yang diproduksinya. Nah, kalau dijabarkan lagi, ini kalau perubahan itu berarti ada kondisi awal, ada kondisi setelah berubah. Berarti biaya total setelah berubah dikurangi biaya total sebelum perubahan atau TC kedua dikurangi TC pertama dibagi dengan kuantitas setelah perubahan dikurangi dengan kuantitas sebelum perubahan Q2 atau dikurangi dengan Q1. Nah, kalau dilihat lagi sebenarnya kalau fungsi biaya ini dibuat dalam bentuk fungsi seperti tadi fungsi TC, marginal cost ini adalah fungsi derivatifnya, fungsi turunannya, turunan pertama dari fungsi TC yang tadi. Jadi turunan pertama dari fungsi TC. Nah, itu. Jadi bisa dengan mencari fungsi turunannya. Nah, sekarang untuk biaya, nah total biaya berada pada titik minimal. Nah, kalau biaya itu bicaranya minimal. Yang diinginkan oleh produsen adalah mencari titik yang paling efisien atau berada pada titik minimal pada saat MC sama dengan 0. Artinya pertambahan biaya totalnya sama dengan 0. Yang diharapkan kan pertambahan biaya itu ya tidak bertambah pertambahan biayanya. Jadi ketika ditambah jumlah unit yang diproduksi ternyata ada di titik ketika pertambahan biayanya tidak bertambah juga atau MC-nya sama dengan 0. Nah, pada saat itulah diperoleh titik minimal. Jadi itu betul-betul titik minimal. Berarti pada kuantitas tersebut TC atau pertambahan biaya MC-nya ini sama dengan 0, seperti itu. Ini yang dicari oleh produsen, mencari titik minimal atau biayanya yang paling efisien, seperti itu. Nah, kalau diturunkan lagi, MC itu fungsi turunan dari fungsi TC. Nah, dari fungsi biaya berarti total biaya berada pada titik minimal ketika turunan pertama dari fungsi TC sama dengan 0. Atau ya ini MC sama dengan 0 aja. Itu berada pada titik minimal biayanya. Nah, sekarang kita aplikasikan saja bagaimana kalau dibuat dalam bentuk soal diketahui fungsi biaya TC sama dengan 2Q kuadrat min 5Q tambah 1000 pada tingkat produksi 100 unit. Nah, tentukan coba kita sambil menjelaskan yang tadi yang sudah dibahas. TC-nya berapa, total variable cost-nya berapa, fixed cost-nya berapa, rata-rata variabelnya, rata-rata biaya tetapnya, rata-rata biayanya, marginal cost-nya berapa, dan pada tingkat Q berapa mencapai biaya minimal untuk diproduksi yang paling efisien. Ya, satu-satu dulu. Kita cari total cost. Total cost itu berarti langsung saja di sini. Fungsi biayanya 2Q kuadrat min 5Q tambah 1000. Pada tingkat produksi 100 unit atau Q-nya 100, berarti tinggal dimasukkan Q-nya. Berarti 2 dikali 100 pangkat 2 dikurangi 5 dikali 100, Q-nya 100 tambah 1000. Berarti 100 pangkat 2 berarti 10.000 min 500, 5 kali 100, 500 tambah 1000. Berarti biaya totalnya adalah 20.500 kalau memproduksi 100 unit. Itu TC-nya.
Total variable cost. Nah, total variable cost dari fungsi biaya ini adalah yang ini yang terpengaruh oleh variabel Q. Berarti 2Q kuadrat min 5Q, yang 1000-nya tidak dibawa. Ini bukan variabel cost. Ini tadi sudah dijelaskan, yang tidak nempel ke variabel Q adalah biaya tetap. Berarti ini saja nih total variabel cost itu. Pada saat Q-nya 100 berarti 2. Nah, Q-nya 100 min 5 dikali 100. Berarti 2 dikali 10.000. Nah, 100 dipangkat 2 berarti 10.000. 5 dikali 100 berarti 500. Berarti sama dengan variabel cost-nya adalah ini 20.000 dikurangi 500 berarti 19.500. Itu total variabel cost kalau memproduksi 100 unit. Nah, sekarang total biaya tetapnya atau fixed cost-nya, TFC-nya. Nah, kalau TFC tidak terpengaruh, mau 10 unit, mau 100 unit, mau 1000 unit. Nah, dalam kurun waktu tertentu, dalam jangka waktu tertentu, ya dari fungsi biaya ini ya total fixed cost-nya 1000. Jadi mau 10 unit yang tidak terpengaruh oleh kuantitas yang diproduksi. Jadi ini sudah jelas kalau biaya tetap ya yang 1000 itu gitu. Ya, berikutnya average variable cost, biaya rata-rata. Biaya rata-rata itu total variable cost dibagi dengan Q. Total variable cost tadi diketahui di sini. Variable cost itu 2Q kuadrat min 5Q. 2Q kuadrat min 5Q dibagi dengan Q. Coba langsung aja dimasukkan lah angka 100-nya. Q-nya 100. Berarti 2 dikali 100 pangkat 2 min 5 dikali 100 dibagi Q-nya 100. Berarti 2 dikali 10.000 min 500 dibagi 100 berarti 19.000. Nah, variable cost-nya kan 19.000 nih sama. Dibagi 100 berarti 195. Berarti average variable cost-nya berarti 195 gitu. Selanjutnya average fixed cost. Nah, average fixed cost berarti total biaya tetap dibagi dengan Q. Nah, biaya tetap tadi berarti 1000. Nah, dari sini fungsi biaya ini yang dimaksud total fixed cost atau biaya tetap itu yang 1000 ini. Berarti 1000 dibagi dengan Q. Q-nya 100. Berarti 1000 dibagi 100 berarti 10. Seperti itu. Sekarang kita cari average cost atau biaya rata-rata. Biaya rata-rata itu TC dibagi dengan Q. Total cost dibagi dengan Q. Nah, total cost-nya 2Q kuadrat min 5Q tambah 1000. Kita langsung masukkan saja lah yang 100-nya, yang kalau diproduksinya 100 unit. Berarti 2Q kuadrat, berarti 2 dikali 100 pangkat 2, min 5Q, berarti min 5 dikali 100 tambah 1000 dibagi 100. Berarti 2 kali 10.000 min 500 plus 1000 dibagi 100. Berarti 20.000 nih, 20.000 dikurangi 500 berarti 19.500 ditambah 1000 berarti 20.500 dibagi 100 berarti 205 berarti average cost-nya. Biaya rata-ratanya. Ini menunjukkan biaya rata-rata per unit berarti dari 100 unit yang diproduksi gitu. Ya, berikutnya marginal cost. Nah, marginal cost itu dari fungsi biaya 2Q kuadrat min 5Q tambah 1000. MC ini adalah delta TC dibagi dengan delta Q atau fungsi turunan atau derivatif dari fungsi TC atau TC aksen. Nah, kita lihat TC-nya, nih fungsi biayanya TC-nya 2Q kuadrat min 5Q tambah 1000. Kita buat turunannya, dibuat fungsi derivatifnya. Kita turunkan dari fungsi ini. Berarti marginal cost-nya adalah turunan dari TC. Nah, 4Q ini dari mana? Nah, 4Q ini dari 2 dikali 2 berarti 4. Nah, Q pangkat 2-nya berkurang 1. Berarti jadi pangkat 1. Kalau pangkat 1 berarti dihilang, berarti jadi 4Q. Nah, sekarang min 5Q nih, 5Q min 5Q ini Q-nya ada pangkat 1. 1 dikali min 5 berarti min 5. Q-nya jadi pangkat 0 berarti hilang 1. Berarti kalau pangkat 0 ya udah hilang Q-nya. Berarti 4Q min 5. Nah, yang 1000-nya sudah jelas hilang kalau diturunkan. Jadi marginal cost-nya kalau diketahui fungsi biayanya seperti ini tinggal diturunkan aja atau fungsi turunan pertama dari fungsi TC ini. Berarti marginal cost-nya adalah 4Q min 5. Ini fungsi turunan ini diingat-ingat lagi di pelajaran matematika ada fungsi derivatif atau fungsi turunan pertama. Nah, dengan Q-nya 100 berarti tinggal dimasukkan saja 4 dikali 100, 400 dikurangi 5 berarti 395. Itu marginal cost-nya.
Berikutnya TC minimal. Biaya minimal itu terjadi pada saat MC sama dengan 0. MC itu kan sudah diketahui tadi. MC itu turunan pertama dari TC. Berarti itu harus ketika sama dengan 0, berarti itu adalah titik TC minimal atau biaya minimal, biaya yang paling efisiennya. Nah, berarti dari fungsi TC ini kita turunkan dulu. Berarti 4Q-5 seperti tadi nih. Ini turunannya. Ini ketika sama dengan 0, atau MC-nya sama dengan 0, berarti ini adalah titik minimal. Berarti 0 sama dengan 4Q-5. Kita cari Q-nya, berarti 4Q pindah ke sini, berarti min 4Q sama dengan min 5. Berarti Q-nya sama dengan min 5 dibagi min 4, berarti 1,25. Nah, itu kuantitas ketika diperoleh biaya yang minimal seperti itu. Walaupun contoh ini ada koma-komanya nih. Kalau fungsi biayanya pas, biasanya Q-nya bulat. Sebab ini menunjukkan unit yang diproduksi. Pada tingkat Q berapa diperoleh TC minimal. Seperti itu. Tapi ini hanya contoh saja. Ya, tadi kita bahas tentang konsep biaya atau cost. Sekarang kita akan bahas konsep penerimaan atau revenue. Nah, penerimaan atau revenue ini pertama kita bahas induknya dulu, total revenue atau disingkat TR. Ini adalah sejumlah uang yang diterima produsen dari hasil penjualan produknya. Diperoleh dari mana? TL itu adalah P dikalikan dengan Q. Contohnya gini. Kalau ada barang yang kita produksi harganya 10.000 per unitnya, terjual 5 unit. Nah, berarti uang yang kita terima dari hasil penjualan 5 unit ini berarti 50.000. Itu adalah sejumlah uang yang kita terima. 50.000 ini dari mana? Dari harganya 10.000, jumlah yang terjualnya 5 unit. Berarti TL itu sama dengan P dikalikan dengan Q. Nah, gitu. Itu maksud total revenue itu seperti itu. Terus selain total revenue, ada juga perhitungan average revenue atau penerimaan rata-rata dari hasil penjualan. Sebesar harga per itu bisa diperoleh sebesar harga per unitnya. Kita coba saja dengan rumusnya. AR itu average revenue itu TR dibagi dengan Q. Nah, TR itu P dikalikan dengan Q dibagi dengan Q, berarti Q-nya kalau dibagi habis, berarti sama dengan P. Jadi average revenue itu menunjukkan ya harganya, harga per unitnya, seperti itu. Terus ada juga konsep marginal revenue. Nah, marginal revenue ini bisa diperoleh dari marginal itu pertambahan penerimaan. Pertambahan penerimaan sebagai akibat dari adanya tambahan barang yang terjual gitu. Nah, MR itu bisa diperoleh dari yang konsep marginal itu berarti ada pertambahan TR, ada perubahan yang dibandingkan. Delta TL dibagi dengan delta Q atau perubahan TL dibagi dengan perubahan Q. Kalau bicara soal perubahan berarti ada TR setelah berubah dikurangi dengan TR sebelum berubah. Kita cari perubahannya. Dan kuantitas kedua dikurangi kuantitas sebelum berubah. Seperti itu. TR kedua dikurangi dengan TR1 dibagi dengan Q2 dikurangi Q1. Atau MR itu menunjukkan turunan pertama dari fungsi TR. Jadi fungsi turunan pertama dari TR ini kalau diketahui fungsi TR-nya berarti fungsi TR itu tinggal diturunkan aja. Turunan pertama dari fungsi TR itu menunjukkan marginal revenue. Nanti di contoh soal kita bahas lagi apa itu MR. Nah, berikutnya adalah total penerimaan atau TR berada pada titik maksimum itu ketika MR sama dengan 0. Nah, kalau bicara soal total penerimaan itu diharapkan ya yang maksimum. Kalau berbeda dengan biaya. Kalau biaya sebelumnya tadi kalau biaya ingin pada titik yang minimal. Tapi kalau penerimaan itu yang diharapkan adalah TR berada pada titik maksimum. Itu pada saat MR sama dengan 0. Nah, kalau MR sama dengan 0 berarti ini MR-nya berarti MR itu fungsi turunan pertama dari fungsi TR atau TR aksen itu sama dengan 0. Itu berarti TR pada saat titik maksimal. Seperti itu. Nah, kita langsung contoh saja. Diketahui fungsi permintaan P sama dengan 200 min 4Q. Pada saat Q sama dengan 10 di sini menunjukkan 10 unit.
Tentukan TR, AR, MR, dan tingkat Ki pada saat penerimaan maksimum. Ya, kita bahas satu-satu. Total revenue. Ini kita tidak mengetahui harganya berapa, yang diketahui Ki-nya. Nah, tapi di sini ada fungsi permintaan. Fungsi permintaan itu kan di sini ada P. P sama dengan 200 min 4 Ki. Nah, sedangkan TR-nya sendiri adalah P dikali dengan Ki. Seperti itu. Nah, P-nya yang ini nih, P sama dengan 200 min 4 Ki. Nah, dimasukkan saja 200 min 4 Ki dikalikan dengan Ki. Ki-nya sama dengan 10. Berarti TR sama dengan 200 min 4 Ki. Kita buka kurung kurawalnya. Jadi Ki-nya kita kalikan nih. Ki dikali 200 berarti 200 Ki. Dan Ki dikalikan dengan min 4 Ki. Berarti min 4 Ki kuadrat. Ini TR-nya. Hasil dari P dikalikan dengan Ki, di mana P-nya adalah fungsi permintaan ini. P sama dengan 200 min 4 Ki. Seperti itu. Nah, pada tingkat Ki 10, berarti tinggal dimasukkan 200 dikali 10 min 4. Nah, Ki-nya Ki kuadrat, berarti 10 dikuadratkan. Berarti 200 kali 10 2000. Nah, min 4 10 kuadrat berarti 100. Berarti min 4 kali 100. Berarti 2000 dikurangi 400, berarti 1600. Itu TR-nya ketika Ki-nya sebesar 10 unit gitu. Berikutnya kita cari AR, average revenue. Average revenue itu TR dibagi dengan Ki. TR-nya tadi sudah diketahui, TR adalah 200 Ki min 4 Ki kuadrat. Berarti 200 Ki min 4 Ki kuadrat dibagi dengan Ki. Berarti tinggal dimasukkan saja AR-nya itu. Kita lihat nih. Oh iya, ini juga bisa dengan cara cepat aja. 200 Ki dibagi dengan Ki, berarti kan hilang jadi 200. 4 Ki kuadrat dibagi dengan Ki. Nah, berarti kan tinggal Ki-nya tinggal 1 nih. Berarti 4 Ki. Nah, berarti sekarang Ki-nya ketika dimasukkan, berarti AR-nya sama dengan P. Nah, AR sama dengan P itu bisa kita buktikan. Coba kita buktikan. AR-nya itu adalah sebesar harganya. Nah, mencari harga ini tadi diketahui nih, P sama dengan 200 min 4 Ki. Nah, kita lihat nih AR. Itu menunjukkan 200 min 4 Ki. Sama kan? Nah, seperti itu. Jadi AR itu menunjukkan harga, sebesar harganya. Harganya tadi di sini ditunjukkan oleh fungsi permintaan P sama dengan 200 min 4 Ki. Nah, seperti itu. Ini buktinya bahwa AR itu sama dengan harga per unitnya atau sebesar P-nya gitu. Jadi tidak salah ketika mencari total revenue itu P-nya kita mengambil dari sini 200 min 4 Ki, sebab P sama dengan 200 min 4 Ki itu menunjukkan harga sebenarnya. Nah, sekarang berapa besarnya AR pada tingkat Ki 10? Berarti tinggal dimasukkan saja AR sama dengan 200 min 4 dikali dengan 10. Ki-nya 10. Berarti 160. 200 dikurangi 4 dikurangi 40, berarti 160. Itu AR-nya. AR itu harganya, berarti harganya adalah 160 gitu. Ya, berikutnya total revenue maksimal terjadi pada saat MR sama dengan 0. Nah, MR sama dengan 0. Nah, di mana MR itu adalah turunan pertama dari fungsi TR atau delta TR per delta Ki, atau fungsi derivatif dari TR per derivatif Ki, dq, atau turunan pertama dari TR. Nah, kita lihat fungsi TR-nya adalah tadi di sini sudah kita cari 200 Ki min 4 Ki kuadrat. TR-nya 200 Ki min 4 Ki kuadrat. Kita turunkan fungsi ini. TR aksen 200 Ki kalau diturunkan nih, Ki pangkat 1 dikalikan dengan 200 berarti tinggal 200. Ki-nya pangkat 0 hilang. Nah, sekarang min 4 Ki kuadrat kita turunkan, 2 dikali min 4 berarti min 8. Ki-nya tinggal 1. Nih, sebelumnya pangkat 2 dikurangi 1 berarti Ki pangkat 1. Kalau Ki pangkat 1 berarti Ki saja sudah. Berarti fungsi turunannya adalah 200 min 8 Ki. Terjadi ketika MR sama dengan 0. Nah, kalau MR-nya 0 berarti 200 0 sama dengan 200 min 8 Ki. Ya, yang min 8 Ki-nya kita pindah ruas ke sebelah kiri, berarti plus. Nih, negatifnya hilang, berarti 8 Ki sama dengan 200. Nah, berarti Ki bisa dicari. Berarti 200 dibagi 8. 200 dibagi 8 itu berarti 25. Berarti
penerimaan maksimum atau TR akan maksimal terjadi pada saat memproduksi atau bisa menjual sampai Q-nya 25 unit. Itu TR maksimum namanya. Pada tingkat Q sama dengan 25. Apakah tidak sebanyak-banyaknya? Nah, kemungkinan kalau Q-nya kita produksi lebih dari 25, justru akan ada penambahan yang tidak efisien nantinya. Jadi ini adalah TR maksimum nanti pada tingkat Q sama dengan 25 gitu. Nah, sekarang setelah mempelajari konsep biaya dan konsep penerimaan, kedua konsep tadi kalau digabungkan itu akan menghasilkan perhitungan laba. Nah, tapi labanya pun kita akan coba yang dicari adalah laba yang maksimalnya atau laba maksimum. Namun konsep dasarnya perhitungan laba itu total penerimaan dikurangi dengan total biaya atau TR dikurangi dengan TC. Nah, simbolnya ini sigma seperti ini, sama dengan TR dikurangi TC. Nanti kalau hasilnya negatif berarti rugi, kalau hasilnya positif berarti laba. Seperti itu. Cuman sekarang yang diinginkan adalah diperoleh laba yang maksimum. Nah, untuk memperoleh laba maksimum diperoleh ketika ada dua kondisi. Penerimaannya maksimum dan biayanya pun bukan maksimum tapi minimum kalau TC mah, kalau biaya mah. Jadi dengan biaya yang minimal memperoleh TR yang maksimum. Seperti itu. Tadi TR maksimum itu terjadi ketika MR atau fungsi turunan pertama dari TL-nya sama dengan 0 atau ML-nya sama dengan 0. Sedangkan biaya minimum terjadi ketika MC atau marginal cost-nya itu sama dengan 0. Marginal cost itu turunan pertama dari fungsi TC. Nah, kalau digabungkan menjadi laba maksimum pada saat TR-nya maksimum, TC-nya minimum. Seperti itu. Nah, berarti laba maksimum akan diperoleh ketika MR sama dengan MC. Nah, ML-nya kan sama dengan 0, MC sama dengan 0. Berarti sama saja dengan MR sama dengan MC. Itu diperoleh laba maksimum. Nah, kita bahas dalam bentuk contoh soalnya saja. Nih, kita gabungkan konsep biaya dan penerimaan untuk memperoleh perhitungan laba. Kita cari fungsi labanya. Maksud fungsi laba itu persamaan untuk mencari labanya. Terus kita cari besarnya Q ketika diperoleh laba maksimum. Nah, kalau Q-nya sudah diketahui ketika laba maksimum, berapa laba maksimumnya? Gitu. Ya, kita lihat. Kita cari dulu bentuk fungsi labanya. Fungsi laba itu persamaan mencari laba itu ya TR dikurangi TC. TR itu berarti P dikalikan dengan Q. Nah, kita lihat diketahui P sama dengan min 5Q tambah 450. Ini P-nya, sedangkan Q-nya kan belum diketahui. Berarti kalau Q-nya belum diketahui, berarti tinggal dikalikan saja seperti tadi nih. P-nya min 5Q tambah 450 dikalikan dengan Q. Nah, kalau dikalikan dengan Q berarti Q dikali min 5Q berarti min 5Q kuadrat. Q dikali dengan 450 berarti 450 Q. Ini TR-nya ini. Sedangkan TC-nya, nah TC-nya sudah ada nih. TC sama dengan 10Q kuadrat min 150Q tambah 500. Berarti fungsi TR ini dikurangi dengan fungsi TC ini. Nih, agar terlihat kita buat dalam kurung kurawal nih. Ini menunjukkan TR. TR itu min 5Q kuadrat tambah 450Q. Ini diambil dari sini. Dikurangi dengan 10Q kuadrat nih, TC-nya di sini. 10Q kuadrat min 150Q tambah 500. Nah, kalau sudah seperti ini, sekarang kita buka kurung kurawalnya. Kurung kurawal. Laba berarti ini TR-nya min 5Q kuadrat ditambah 450Q. Nah, negatif ini berarti berlaku untuk seluruh yang ada di dalam kurung kurawal. Berarti min 10Q kuadrat. Nah, 150Q-nya berarti negatif dikali negatif positif. Berarti positif 150Q. Nah, negatif dikali dengan positif 500 berarti min 500. Nih. Yang variabelnya sama, kita lihat nih, min 5Q kuadrat dan min 10Q kuadrat. Berarti min 15Q kuadrat. 450Q dengan 150Q berarti jadi 600Q. Min 500. Berarti fungsi labanya atau untuk mencari labanya adalah min 15Q kuadrat tambah 600Q min 500. Seperti itu.
Nah, yang kedua, besarnya Ki ketika laba maksimum, diperoleh laba maksimum. Jadi kita mencari tingkat Ki berapa ketika diperoleh laba maksimum. Itu diperoleh ketika MR sama dengan MC. Nah, sekarang kita cari dulu MR dan MC-nya. MR itu fungsi turunan dari fungsi TR. Kita lihat TR-nya min 5Ki kuadrat ditambah 450 Ki. Berarti MR-nya nih 2 dikali min 5 berarti min 10. Ki-nya pangkat 1. Nah, biarkan berarti Ki min 10 Ki saja. 450 Ki diturunkan berarti Ki pangkat 1 ini dikali 450 berarti 450. Ki-nya pangkat 0 hilang berarti Ki-nya. Berarti MR-nya min 10 Ki tambah 450. Berikutnya TC 10 Ki kuadrat min 150 Ki ditambah 500. TC-nya berarti MC-nya adalah turunannya. 2 dikali 10 20. Berarti Ki-nya tinggal 1 nih, pangkatnya tinggal 1. Berarti 20 Ki saja. Ini di sini ada pangkat 1, 1 dikali 150 berarti min 150. Nah, pangkatnya berarti hilang. Bukan hilang, tadinya 1 jadi 0 sekarang, berarti Ki-nya jadi hilang, berarti min 150. Nah, yang tidak nempel ke variabel Ki berarti hilang nih, yang 500. Berarti MC-nya atau turunan pertama dari TC ini berarti 20 Ki min 150. Besarnya Ki ketika terjadi laba maksimum terjadi ketika MR sama dengan MC. Nah, MR-nya sudah ada, MC-nya juga sudah ada, tinggal dimasukkan. Min 10 Ki ditambah 450 berarti sama dengan 20 Ki min 150. Tinggal dimasukkan ke sini. MR sama dengan MC. Ya, kita sederhanakan, kita bisa cari nih Ki-nya. Nah, yang 20 Ki pindah ruas ke sebelah kiri. Berarti min 10 Ki min 20 Ki. Nih 20 Ki-nya tadinya plus jadi negatif. Nah, yang 450 pindah ke kanan. Nah, min 150 tadinya plus jadi negatif 450. Disederhanakan berarti min 30 Ki sama dengan min 600. Min 150 dikurangi 450 berarti min 600. Berarti Ki-nya adalah min 600 dibagi 30. Berarti Ki-nya sama dengan 20. Min 600 dibagi min 30 berarti 20. Berarti laba maksimum terjadi ketika Ki-nya 20. Nah, kuantitasnya 20. Nah, kalau sudah diketahui berapa tingkat Ki ketika diperoleh laba maksimum, kita bisa mencari berapa laba maksimumnya. Nah, laba maksimum terjadi ketika Ki sama dengan 20 gitu. Nah, berapa laba maksimumnya? Berarti kalau Ki-nya sudah diketahui ketika terjadi laba maksimum, berarti Ki-nya tinggal dimasukkan ke fungsi laba yang tadi sudah kita cari. Min 15 Ki kuadrat ditambah 600 Ki min 500. Ini untuk mencari laba. Kalau di Ki 20 ini dimasukkan berarti laba maksimum ini. Kita masukkan min 15 Ki-nya 20 pangkat 2 ditambah 600 Ki-nya 20 dikurangi 500. Berarti min 15. Nah, 20 dipangkatkan pangkat 2 berarti 400. 600 dikali 20 berarti 12.000 min 500. Nah, berarti min 15 dikali 400 berarti min 6.000. Oh, ini masih ada kurung kurawal nih. Udah, ini abaikan saja. 12.000 dikurangi 500 berarti ditambah 11. Jadi hasilnya 11.500. Positif 11.500. Berarti min 6.000 ditambah 11.500 berarti 5.500. Seperti itu. Nah, berarti laba maksimumnya adalah sebesar 5.500. Gitu. Ini untuk mencari laba maksimum. Jadi kalau ingin mencari laba, buat dulu fungsi labanya, mencari laba, terus pada tingkat Ki berapa diperoleh laba maksimum, MR sama dengan MC. Kalau sudah diketahui Ki maksimumnya, maka tinggal dimasukkan ke fungsi laba ini. Seperti itu. Ya, demikian pembahasan tentang konsep biaya, konsep penerimaan sampai ke perhitungan laba maksimum. Ya, nanti di pembahasan selanjutnya kita coba dengan variasi soal yang lain lagi. Masih ada variasi soal yang lain, tapi kita nanti dikhususkan pada satu pembahasan yang bisa biar lebih detail. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.